Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi pada pembelajaran hari ini dengan Bu Anita ya. Kita hari ini belajar di kelas 4. Mata pelajarannya masih matematika. Melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, sudah mengubah beberapa bentuk pecahan. Maka sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan yang lain, yaitu pecahan biasa menjadi persen. Dan kebalikannya, persen menjadi pecahan biasa. Nah, dari berbagai bentuk pecahan biasa sampai persen ini sudah selesai. Maka hari ini kita akan melanjutkan untuk mencoba menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pecahan ini. Jadi nanti dari soal cerita itu mungkin dioperasikan, mungkin ada yang ditambahkan atau dikurangkan. Sementara seperti itu ya. Yuk, sudah siap belajar? Bu Anita lanjutkan. Nah, yuk kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, ini yang pertama adalah kita mencoba mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kita tahu anak-anak sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, persen artinya adalah per 100, ditandai dengan tanda seperti ini ya, namanya tanda persen ini. Nah, kemudian perhatikan contoh Bu Anita ini. Bu Anita mempunyai contoh 4/5. Lalu penyebutnya bisa tidak dijadikan 100? Kita mencoba mencari pengalinya. Penyebutnya 5, dicari pengalinya berarti dikalikan berapa, hasilnya 100. Oh, ternyata 5 dikali 20 itu hasilnya 100. Maka pengalinya adalah 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga dikalikan 20, ya kan? Kemudian kita kalikan, 4 kali 20 adalah 80, 5 kali 20 adalah 100. Didapatkan pecahan biasa 80/100. Karena sudah per 100 artinya adalah sudah persen, maka hasilnya adalah 80%. Oke ya. Oh, ternyata jika penyebutnya adalah faktor dari 100, maka tinggal dicari pengalinya. Kemudian berapa ya faktor dari 100 itu? Yuk kita coba cari. Ternyata 100 itu penyusunnya bisa dari 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, dan 5 kali 20 ya. Ternyata faktor dari 100 itu adalah pengalinya ini, unsur-unsurnya ini, yaitu 1, 2, 4, 5, 20, 25, 50, dan 100 ya. Jika penyebutnya adalah bilangan-bilangan ini, maka langsung dicari pengalinya. Dikalikan berapa ya hasilnya biar menjadi 100. Lalu bagaimana jika penyebutnya itu bukan faktor dari 100? Ya tinggal kita kalikan saja dengan 100%, lalu dibagi. Kita coba ya. Bu Anita mempunyai pecahan 2/3. Nah, 2/3 ini kan penyebutnya 3. 3 bukan salah satu faktor dari 100, maka langsung kita kalikan. 2/3 dikalikan 100%. Artinya adalah 200% dibagi 3. Kemudian langsung kita bagi saja. Maka hasilnya adalah 66,67%. Untuk pembagiannya sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Sekarang ini adalah persen kepecahan biasa. Istilahnya dibalik. Kita mempunyai contoh 80%. Karena persen adalah per 100, maka 80 ini dijadikan pembilang ya. 80 dijadikan pembilang, baru diper 100. Kemudian baru disederhanakan.
disederhanakan jika memang bisa disederhanakan, ya. Disederhanakan dengan apa? Ya sama dengan faktornya. Ini adalah contoh faktor terbesar. Atau anak-anak membagi dengan faktor-faktor satu per satu juga boleh. Dibagi 2 dulu boleh, dibagi 5 boleh, dibagi 10 juga boleh, ya. Ini Bu Anita mendapatkan pembagi yaitu FPB-nya atau faktor terbesarnya 20, maka kita langsung kerjakan. 80 dibagi 20 hasilnya 4, 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka 80% adalah 4/5. Begitu ya anak-anak ya. Lalu kita coba lagi. Jadi caranya adalah pecahannya dijadikan per 100 lalu disederhanakan, ya, itu caranya. Kita coba yuk. 25% kita buat per 100, maka 25 per 100 lalu disederhanakan menjadi 1/4. Ada lagi 30 per 100, kita buat pecahan biasa 30 per 100, kemudian kita sederhanakan, dibagi 10 menjadi 3/10. Bu Anta punya lagi 65%, maka dibuat pecahan biasa 65 per 100 lalu disederhanakan. Dibagi berapa ya? Oh, dibagi 5, hasilnya adalah 13/20. Nah, ini 13/20 bisa disederhanakan lagi tidak ya? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah. Nah, kita mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita mencoba yuk menyelesaikan soal cerita. Di situ ibu mempunyai gula 1/2/5 kg. Kemudian membeli lagi 1/4 kg. Berapa kilogram gula ibu sekarang? Nah, ini ada cara menjawabnya, ya. Ada cara menjawabnya. Jadi cara mengerjakannya itu kita pertama ditulis diketahui tok, ya. Ditanyakan terus dijawab. Diketahui ini apa Bu yang ditulis? Yang ditulis adalah ini. Nah, soalnya ditulis, bukan soal ya, maksudnya ini sesuatu yang menjelaskan dalam soal, ya. Ini ditulis lebih sederhana. Kan di sini ibu mempunyai gula 1/2/5 kg. Bu Anita hanya memberikan contoh, ibu punya gula 1/2/5 kg. Kemudian membeli lagi gula 1/4 kg. Ini Bu Anita tulis hanya beli lagi gula 1/4 kg. Jadi lebih sederhana. Kemudian ditanyakan. Nah, ditanyakan ini adalah pertanyaan dalam soal. Berapa kilogram gula ibu sekarang? Cukup ditulis berapa kilogram gula ibu atau jumlah gula ibu kilogram, seperti itu, ya. Lalu dijawab. Dijawab ini adalah cara pengerjaannya, ya. Nah, nanti anak-anak mengerjakannya juga harus ada diketahui, ditanyakan dan dijawab. Soalnya nanti tidak usah ditulis, langsung dikerjakan dari diketahui, ditanyakan dan ya, Bu Anda lagi. Jadi yang ditanyakan ditulis soalnya, ya, pertanyaannya, pertanyaan dari soal. Nah, kemudian dijawab, kita ambil kata kuncinya. Jadi dalam soal cerita itu kan banyak ya, kita ambil kuncinya. Kuncinya adalah beli lagi, ya. Anak-anak, kalau anak-anak membeli lagi itu, barang anak-anak itu berkurang atau bertambah? Bertambah ya. Nah, karena bertambah maka dijumlahkan. Yang dijumlahkan apa Bu? Yang dijumlahkan juga angka-angkanya ini. Karena ini kebetulan pecahan, maka pecahannya ini yang dijumlahkan. Nah,
Ini Bu Anita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 1/2/5. Bu Anita jadikan pecahan biasa menjadi 7/5. Masih ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Dikalikan, baru ini dijumlahkan ya. 5 kali 1 5, tambah 2 7 menjadi pembilang, menyebutnya sama. Kemudian baru dijumlahkan, 7/5 ditambah 1/4. Nah, ternyata dalam penjumlahan pecahan itu tidak boleh langsung dijumlahkan. Atas pembilang 7 tambah 1 8, 5 tambah 4 9. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi dalam penjumlahan harus disamakan penyebutnya. Kita kebalikan saja. Jika penyebutnya 5, maka dikalikan 4. Jika di sini 4, maka di sini 5 dikalikan 4 dikalikan 5. Bentuknya seperti ini ya. 5 dikalikan 4 dan 4 dikalikan 5. Pembilang mengikuti penyebut bawahnya. Karena 5 dikalikan 4, maka 7 dikalikan 4. Yang sebelahnya ini yang 1/4, karena 4-nya dikalikan 5, maka pembilangnya 1 juga dikalikan 5. Kemudian tarik ke sini ya. Nah, di sini hasilnya ya, ini sama dengan 7 kali 4 28, 1 kali 5 5. Pernya sama 20. Nah, jika penyebutnya sudah sama-sama 20 ya, maka bisa dijumlahkan. Yang pembilang dijumlahkan ya, 28 ditambah 5 hasilnya adalah 33. Penyebutnya tidak dijumlahkan, penyebutnya sama ya, 20. Sampai sini paham? Penjumlahan pecahan ya. Jadi penjumlahannya adalah disamakan dulu penyebutnya. Jika sudah sama penyebutnya, baru pembilangnya dijumlahkan. Hasilnya ini penyebutnya tetap. Paham ya? Nah, lalu Bu, berarti hasilnya 33/20. Ya, betul hasilnya ini. Tapi apabila bisa disederhanakan, yuk kita sederhanakan. Karena ini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa menjadi pecahan campuran. 33 dibagi 20, 1 ya. Sisanya 13, penyebutnya 20. Maka gula ibu adalah 1/13/20 kg. Ya, kita mempunyai contoh yang lain. Ibu mempunyai tepung 2,5 kg. Kemudian diberikan kepada Bu Nina 1/2 kg. Berapa kilogram sisa tepung ibu? Kita tulis. Diketahui ibu punya tepung 2,5 kg. Diberikan ke Bu Nina 1/2 kg. Ditanyakan, berapa kilogram sisa tepung ibu? Dijawab. Nah, ini jadi kita mencari apa anak-anak? Kata kunci. Kata kuncinya ini adalah diberikan. Nah, kata kunci ini biasanya ada pada diketahui. Diberikan. Yuk kita mencoba menganalisa. Saat anak-anak memberikan sesuatu kepada orang lain, barang anak-anak berkurang atau bertambah? Ternyata berkurang ya. Karena berkurang maka dikurang ya. Yuk kita cari. Nah, 2,5 Bu Anita ubah menjadi pecahan biasa. Karena satu angka di belakang koma, karena 2,5 ini satu angka di belakang koma, ya kan?
maka penyebutnya adalah 10. Kita tulis saja. Karena ini penyebutnya sudah 10, maka langsung ditulis 25. Maka 2,5 jika dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 25/10. Ya, kemudian baru dikurangkan. 25/10 dikurangi 1/2. Caranya sama dengan penjumlahan. Tidak bisa langsung dikerjakan, harus disamakan dulu penyebutnya. Ya anak-anak ya. Jadi ini 10 dikalikan 2 dikalikan 10 ya, karena yang bagian depan ini dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Yang 1/2 karena dikalikan 10, maka pembilangnya juga dikalikan 10. Maka hasilnya adalah 50/20 dikurangi 10/20. Hasilnya adalah yang dikurangkan pembilangnya saja, 50 dikurangi 10, 40. Penyebutnya tetap. Maka mendapatkan hasil 40/20. Kemudian kita sederhanakan. 40 dibagi 20 bisa. Oh, ternyata 2. Pas tanpa ada sisa. Maka sisa tepung ibu adalah 2 kg. Nah, kita bisa tidak ya? Ternyata bisa, karena tadi adalah pecahan desimal. Kita mencoba yang setengah ini dijadikan pecahan desimal. Pecahan desimal bisa menggunakan per 10, 100 atau 1000, atau bisa langsung dibagi 1/2 ya. Bisa kan dulu? Nah, ini carikan pengali. 2 dikalikan berapa 10? Ternyata adalah 5. 1 dikalikan 5 adalah 5. 5/10. Karena satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,5. Setelah dijadikan pecahan desimal, maka baru dikurangkan. Untuk mengurangi dalam pecahan desimal itu diurutkan nilai tempatnya ya, disesuaikan nilai tempatnya. Untuk memudahkan adalah disamakan tanda komanya. Ini ya, disamakan tanda komanya, harus sama, urut angkanya mengikuti. Kemudian 5 kali 5, 5 dikurangi 5, 0, komanya sama, 2 dikurangi 0 adalah 2. Hasilnya sama ya. Jadi sisa tepung ibu adalah 2 kg. Nah, dari penjelasan Bu Anita tadi dalam menyelesaikan soal cerita, apa kesimpulannya anak-anak? Ternyata untuk memecahkan masalah, untuk mengoperasikan pecahan harus disamakan bentuk pecahannya. Jadi jika berbeda bentuk pecahan tidak bisa diselesaikan. Jika ada desimal dan pecahan biasa, diubah menjadi salah satunya. Bisa menjadi desimal semua atau bisa menjadi pecahan biasa semua. Jika pecahan berbeda tadi bentuknya, maka tidak bisa dioperasikan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk mengetahui mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita, yuk kita berlatih ya. Ada 4 soal. Yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi persen, gampang ya. 1/5 dan 7/10 ya. Kemudian mengubah pecahan persen ini menjadi pecahan biasa 50% dan 60%. Nah, ada soal cerita nomor 3 dan nomor 4. Andi membeli beras 2/5 kg. Lalu diberikan ke adiknya 1/4 kg. Berapa sisa beras Andi?
Nah, ini anak-anak silakan boleh dijadikan pecahan biasa dulu ya. Lalu kata kuncinya adalah diberikan. Nomor 4, Hani berbelanja ke pasar. Jeruk 1,5 kilo, apel 3/4 kilogram, dan duku 2,4 kilogram. Berapa total belanjaan yang Hani bawa? Kata kuncinya adalah total. Berarti jumlah keseluruhan. Berarti diapakan ini ya? Nah, dijadikan boleh desimal semua, boleh pecahan biasa. Diubah dulu. Kalau pecahan desimal, perhatikan apa anak-anak? Tanda komanya ini ya, yaitu dalam bahasa bakunya adalah nilai tempat ya. Selamat berlatih anak-anak. Semoga memahami apa yang Bu Anita sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.